Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim, halaman 29. Qala hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'na bi ulumi fid darin amin ila an qala al-bab tsalitsu fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi wa fihi 12 naw'an min al-adab. Al-awwalu yanbaghi li talibi an yuqaddima an-nadhara wa yastakhir Allah Ta'ala fi man yakhudul ilma anhu wa yaktasiba husnal akhlaqi wal adabi minhu wal yakun in amkana mimman thabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu wa ishtaharat siyanatuhu wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhima fa'an ba'dis salaf hadal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Alhamdulillah, kita lanjut di kajian Adabul Alim wal Muta'allim, halaman 29, bab yang ketiga. Setelah bab kedua, adab santri terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap pelajar harus tahu bagaimana adab-adab kaitan dia dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia dengan hatinya, bagaimana dia dengan badannya, bagaimana dia dengan waktunya, bagaimana dia dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya. Sudah disampaikan alhamdulillah oleh Kiai Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah. Nah, sekarang beliau lanjutkan adab santri terhadap gurunya. Nah. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi, tentang adab-adab, kembali makna adab al-matlubu syar'an, yang dituntut secara syar'i, baik itu perkara wajib maupun sunnah. Ma'a syaikhihi, dengan gurunya. Wa fihi, dalam bab ini, 12 naw'an, ada 12 macam minal adabi, dari berbagai macam adab-adab. Ya, ada 12 adab santri bersama gurunya. Al-awwalu yanbaghi lit-talibi ay yuqaddiman nadhar. Sudah semestinya bagi seorang santri, enggak hanya santri saja, mungkin santrinya belum bisa, belum ngerti masalah ini, yakni bagi orang tua yang punya anak, mau naruh anaknya ngaji di mana, kemudian mau masukkan ke pesantren mana. Adab yang pertama, ayyuqaddiman nazar, hendaknya mendahulukan memandang, diperhatiin dulu, diteliti dulu. Enggak cukup dipandang dulu, wa yastakhirallaha ta'ala, istikharah dulu, minta dipilihkan sama Allah, fi man ya'khudul ilma anhu, dalam masalah siapa yang dia bakal mengambil ilmu dari beliau, dalam masalah siapa guru saya ini, siapa. Imma bil musyawarah, kita datang ke ulama yang istiqomah, ahli taqwa, ahlus sholah, orang yang benar-benar kelihatan tanda-tanda ketakwaannya, istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang sama beliau, minta petunjuk, bagaimana pesantren ini, bagaimana kiai fulan ini, yang beliau nggak ada sakit hati, nggak ada benci, nggak ada permusuhan dengan orang lain, yang benar-benar ikhlas, mukhlis, nasih. Ya, datang ke guru seperti itu, tanya, bagaimana saya kalau anak saya atau saya pesantren ke sana.
Jawabannya belum jelas, tambah istikharah. Atau jawabannya sudah jelas, istikharah. Kan Imam Bukhari meneliti gurunya. Diteliti dulu. Udah mau oke, tahu-tahu ngelihat gurunya di belakang rumah itu ya, ada kandang kuda. Dalam riwayat surban hijau dikibar-kibarin gitu. Datang kudanya. Dalam riwayat pakai timba. Diketok-ketok-ketok datang kudanya. Habis itu surban taruh, timba ditaruh, cuma dielus-elus doang. Kata Imam Bukhari, ya Syekh, ente kenapa nih? Iya, biar dia ngira mau dikasih makan. Saya cuma kepingin ngelus-ngelus doang. Kata Imam Bukhari apa? Loh, kalau begitu kau membohongi kuda kamu. Kalau begitu engkau nggak jujur sama kuda kamu. Akhirnya anak nggak jadi ngambil hadis, ngambil ilmu dari ente. Ditinggal. Kata Imam Bukhari ada expire. Nggak layak guru kayak begitu. Ngebohongi. Wih sekarang ya nggak naik dinaikin. Angkanya jeblok ditambahin. Ini udah kebohongan sistematik. Kepingin anaknya bener, hasya wakalla, nggak mungkin. Ya, akhlak, adab, agama itu dibangun berdasarkan kebohongan, ketidakjujuran. Ya, nasallallahu afiyah. Ini perhatiin dulu gurunya. Lalu sekarang ini bukan guru yang begitu, sistem. Ada Nabi yang ngomong, yakthuru fihal kadhib. Nabi yang ngomong di akhir zaman nanti banyak kebohongan-kebohongan. Kalau nggak mau bohong, ditindes, dilengserkan, dipindah. Gimana kita hidup di zaman seperti itu? Kepingin selamat, kepingin. Ya Allah, ini kalau nggak benar-benar ya mikir kita ini, nggak benar-benar minta istikharah sama Allah, hilang masa depan kita. Ini mau nyari guru perlu proses begitu. Kemudian wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Sebab kita kenapa perlu diteliti? Kenapa perlu diistikharai? Kita nggak hanya ngambil ilmu, yaktasibu husnal akhlaq. Nanti dari guru itu kita mengambil akhlak yang baik. Sebab guru itu kalau cara bahasa sanepoannya itu apa sanepo ini? Digugu dan ditiru. Makanya ada pepatah guru kencing berdiri, murid tambah parah. Kencingnya sambil lari. Gitu ya. Itu kalau bahasa guyonan kita apa? Kalau bapaknya miring, anaknya roboh. Pasti lebih parah gitu loh. Nah ini orang berguru nanti itu dapat 2, 3 di sini disebutkan. Dapat ilmu dari gurunya karena dia mendengar penjelasan, ngaji sama beliau. Kemudian yaktasibu husnal akhlak. Kemarin di adab sebelumnya ya, fa inna tiba' sarraq. Inna tiba'a yasduqut tiba'a wa kullu man jalas khabithan dha'a. Setiap tabiat seseorang itu mencuri kepada tabiat yang lain. Kalau inti duduk kepada orang yang tabiatnya, akhlaknya jelek, ketularan. Inti duduk sama yang malas, ikut malas. Duduk sama yang ngantuan, ikut ngantuk ini. Duduk sama yang suka ngobrol, ikut ngobrol. Duduk sama yang nular wis. Nah itu. Woi, berapa banyak anak-anak pulang dari pesantren bukan nambah akhlak tapi nambah nggak karu-karuan. Kenal dunia, kenal tontonan, kenal ngerokok, kenal dari mana dah? Dari pergaulan, bukan dari pesantrennya. Cuma pesantren ini sudah lemah sistemnya, nggak kuat lagi memperbaiki. Ya kayak tukang bengkel aja loh. Tukang bengkel ada berapa tenaga montirnya? Iya kan? Tenaga bengkel motornya ada berapa yang ngerti mesin? Oh ada 2, dikasih motor 10. Nah, yang dikerjain berapa? Lalu sekarang ini kan orang tua ini bodoh-bodohan, nggak mikir, naruh anak ngelihat gedungnya gede, ngelihat ini
Tapi tenaga yang ngelurusin akhlak di pondok itu ada berapa orang? Berapa syekh murabbi yang begitu kena doanya beliau, kena ya senyumnya beliau, akhlaknya beliau, anak itu jadi adem. Berapa tenaga murabbinya? Gak dipikir itu. Ya, akhirnya apa? Anak bandel, anak ruwet, anak suka jajan, suka nonton, dikumpulin jadi satu di pesantren, diaduk-aduk di situ. Ya, rata-rata orang tua ke pesantren itu bukan masih ibarat motor itu bukan yang masih turun dari pabrik dicun up, bukan, udah lecet, udah tabrakan, udah hancur, bandel, jago bohong, jago nyolong, jago macem-macem baru di pesantren ini. Oh, ini ngumpul di situ. Ini gembong tukang bohong, ini ini raja main, ini raja game, ini raja ngumpul di pondok. Buat siasat, buat macem-macem. Tapi berapa orang murabbi di situ? Satu anak diawasin berapa orang? Kagak pernah mikir. Padahal ada yaktasibul adab wal akhlak. Padahal dari apa namanya? Dari guru tadi nanti diambil akhlaknya. Karena kita bergaul di pesantren itu 24 jam. Duduk sama ustadz, duduk sama kiai, ketemu beliau 5 waktu, ngambil apa di situ. Ya. Oh, kiainya sibuk undangan, misalnya. Tapi kalau beliau ahli istiqomah, ahli nazar, ahli batin, nggak ada masalah. Muridnya diawasi dengan ruhaniyahnya beliau, dengan doanya beliau, dengan syafaqahnya beliau. Nah, para ustadznya gimana? Kan gitu. Sebab nanti tidak hanya ngambil ilmu, tapi meniru akhlaknya. Wal adab. Bagaimana tata cara adab-adabnya ya dalam berpakaian, dalam berkata, dalam menjamu, ketemu, ya apa saja nanti ditiru itu dari guru tadi. Nah, ini harus dipikirkan matang-matang. Wal yakun in amkana mimman tathbutu ahliyatuh, mimman thabatat ahliyatuh. Dan hendaknya apabila memungkinkan dari orang-orang yang benar-benar sudah tetap keahliannya sudah benar-benar ketahuan. Jangan yang coba-coba, ya akhirnya jadi kelinci percobaan nanti. Enggak, yang benar-benar diakui, ada lisensinya, ya benar-benar disuruh sama gurunya. Bila perlu tanya, ini gurunya siapa? Tanya guru ini. Murid sampai ya apa bisa ngedidik nggak? Tapi kan sekarang kita cari sanatnya gurunya siapa nggak jelas. Orang pulang pesantren itu nggak tahu kita itu. Ustadz ini disuruh buka pesantren lagi atau enggak? Siapa yang tahu? Disuruh ngajar lagi atau enggak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya kan murid-muridnya Buya Maliki aja nggak semuanya dikasih izin disuruh buka pesantren. Wala ma'hum ilm, punya ilmu, punya ini, tapi ini masalah amanah, tarbiyah, pendidikan harus yang benar-benar ketahuan keahliannya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, harus punya kasih sayang yang benar-benar. Ya karena merawat manusia ini Masya Allah ya. Nabi aja dilatih sama Allah dengan ngerawat apa? Kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidak ada Allah mengutus nabi kecuali pasti ya dirawat dulu, latihan ngerawat kambing. Kita ngerawat entok, ngerawat ayam, kambing. Nggak apa-apa kalau entok ayam kambing mati. Karena orang ya telat makan, telat mandi, telat belajar, ya apa? Nah ini ustadz-ustadz rata-rata ada yang pakai gitu dulu. Waktu mau ngajar, mau buka pesantren, pakai latihan gitu dulu nggak? Sayu, walah niatnya ustadznya ke pesantren, kepingin nyari kerjaan untuk melangsungkan kehidupan. Ya wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Habis itu gajiannya telat aja, rapatnya bahas kenaikan gaji. Lah kok otaknya gurunya, ustadznya kayak gitu, gimana otak muridnya?
Ya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Ya. Benar-benar kelihatan kasihannya, sayangnya terhadap muridnya, terhadap keluarganya, ya. Wa zaharat muru'atuhu, dan kelihatan muru'ah. Muru'ah ini yakni masalah adab dan akhlak itu benar-benar dipraktekkan. Sopan santun, norma-norma ini nggak sampai dilanggar, ya. Nggak makan berdiri, nggak makan dengan tangan kiri, ya. Ini benar-benar dijaga bagaimana dia berpakaiannya, pakaiannya selalu rapi, nggak sampai buka aurat, pakai celana cingkrang, bukan cingkrang, apa namanya, di atas lutut itu apa namanya? Celana bola ini, kalau cingkrang kan di atas mata kaki. Nah, celana boxer ini. Apa namanya, apa itu? Kolor. Lagi lah, kalau malam ngajar di musola, ngajar di masjid, bilang di rumah pakai kolor. Wis gak muru ablas itu. Peci sering dilepas, kan guru kita kalau bilang itu jangan sering-sering lepas peci, jadi fasik nanti. Itu kif zaman sekarang. Nah, santri kan biar nggak ketahuan kan peci dilipat dulu. Ya. Tapi sekarang itu hatta pakai peci orang nggak ada. Sekarang akhlak adab ini sudah remeng-remeng. Kalau dulu santri kok gitu, negur orang itu. Sekarang wis bodo amat udah. Ya. Nah ini harus cari guru yang seperti itu. Washtaharat siyanatuhu, dan udah terkenal beliau benar-benar menjaga akhlak, menjaga adab, ya, menjaga agama, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar dijaga. Wa kana ahsana ta'liman, dan beliau ini bagus kalau ngajar itu jelas, gamblang, dikasih contoh, dikasih penjelasan itu sampai orang ngerti. Wa ajwada tafhiman, dan sangat bagus di dalam memahamkan. Pengajarannya bagus, memahamkan bagus. Ada yang bisa ngajar doang, paham nggak? Nggak, aku juga setengah paham, setengah kagak. Ya serempet ini, nggak bisa. Ya. Nah, itu siapa yang ngerti kalau dia bagus ngajarnya? Gimana caranya? Ya kan perlu penelitian tadi di depan. Gimana cara pengajarannya, bagaimana cara menyampaikannya. Ya. Ini kan perlu penelitian. Nggak ada orang tua yang neliti dulu gitu, mondok ya. Wah, ada pendaftaran, masukin aja, blung. Wassalam. Enggak, kita enggak mau bodoh-bodohan, kita enggak, ya. Ntar dulu, ngobrol dulu, kita duduk dulu, ya. Sekarang ini akhir zaman. Ada yang model Mbah Yai, Abah Yai, beda sama Mbah Yai sama Abah Yai. Abah Yai itu ngaji kakak, mesantren kakak, tahu-tahu punya duit bangun pesantren. Siapa yang ngakui ilmunya mbuh gak roh. Ya, tahu-tahu punya duit, bikin proposal cair jadi pesantren. Disebutnya Abah Yai. Abah Yai. Boleh punya duit, ustadz pulang pesantren kan bingung, buka warung nggak punya modal, ke pabrik izin, malu, mau kerja gengsi, ya wis nyari lamaran kerjaan pesantren yang butuh tenaga guru. Wah ini Abah Yai punya fulus dah, tahu sini ente Hasan sini, digaji, wah udah jadi Abah Yai. Ilmunya dari mana? Akhlaknya yang ngasih lisensi izin bikin pesantren, bukan izin depak dikbud, ini urusannya ulama ini. Ya, ini mbuh karepmu, ente terima nggak terima, kenyataan kejadiannya kayak begitu. Wadah sudah pesantren terkenal, gedung gede begitu, santrinya didaftarkan ke luar negeri ditolak, ilmunya expired, tidak memenuhi standar. Akhirnya susut santrinya, tinggal tadinya ribuan tinggal 300 orang. Karena orang tuanya tahu, akhirnya kebongkar. Oh ini Masya Allah. Ayo mikir kita ini. Ya, kebohongan itu sampai terjadi sistematik di pesantren, apalagi di luar itu. Ini kan
institusi agama, tempat akhir pertahanan umat itu ngarepnya ke situ. Kejadiannya sampai begitu. Ya kan orang awam nggak ngerti, taunya kan gedung apa. Ya, pendaftarannya mahal ya, favorit. Tapi santrinya banyak, iya banyak yang ketipu. Ente neliti banyak itu santrinya lulusannya itu jadi apa? Mikir itu. Lulusannya jadi apa? Bisa buka pesantren lagi enggak? Berapa yang buka majelis? Berapa yang nganggur akhirnya jualan gorengan, jualan apa? Enggak jelas itu. Kita tuh mikir tuh. Jangan dilihat dari lulusannya banyak. Ya, udah tampil. Yang ditampilkan 1 biji. Iya kan? 1 kelas yang ditampilin berapa? 1. Ya yang 29 misalnya 1 kelas 30, 29 bisa semua hafal semua kayak gitu. Enggak. Makanya kata para ulama, fa'am ba'dus salaf hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru, perhatikan, teliti, amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Bagaimana istiqomahnya? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana waktu dia belajar di pesantrennya? Tanyain teman-teman pesantrennya siapa saja. Dulu waktu pesantrennya ngantuan, main, apa, ahli baca, ahli ngapal, ahli istiqomah. Tanyain, teliti. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadal kalam dicantumkan sama Imam Bukhari, ya. Kalau nggak salah riwayat Imam Ibnu Uyainah, ada kalam Imam Ibnu Uyainah kalau nggak salah. Nanti dita'akkad ya. Coba dibuka nanti di muqaddimah Sahih Bukhari, di situ ada kalam ada. Innal hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mempelajari agama kalian. Di kalam yang lain, al-isnadu minad din, falaulal isnad laqala man syaa ala ma syaa. Isnad, sandaran dari guru ke guru, itu adalah bagian agama kita. Kalau bukan karena sanad, orang bisa ngomong apa saja dengan apa saja yang dia, atas apa saja yang dia inginkan. Tapi kalau nggak ada gurunya, jadinya kayak begitu ya. Tapi ada gurunya, dia nggak bisa ngomong. Ya, enggak, kamu enggak sama dengan guru kamu enggak kayak begitu kok. Berarti dia yang ngerusak sanad, bisa begitu. Nasallallahu alaihi ada masalah yang dulu sudah disampaikan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana dengan zaman kita? Ini Kiai Hasyim Asy'ari tahun berapa bikin pesantren? Ya, pulang dari Mekah beliau bikin pesantren umur 31. Beliau bikin pesantren. 27 tahun berikutnya baru beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah berkahnya sampai sekarang. Nasallallahu wal afiyah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu